warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Firmaniar dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi inti sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Adapun materinya yaitu menyayangi tumbuhan untuk kelas 3 dengan menggunakan model PJBL dan pendekatan STEM. Kompetensi intinya yaitu yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Adapun sebelum melakukan pembelajaran kompetensi dasar yaitu menjelaskan pentingnya menyayangi tumbuhan, dan yang kedua melakukan kegiatan upaya untuk merawat tumbuhan. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat melakukan pengamatan merawat tumbuhan, dan yang kedua siswa dapat mengidentifikasi penyebab dari kesalahan cara merawat tumbuhan. Jadi hayu anak-anak, mari kita belajar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah pagi ini kalian sehat? Alhamdulillah, jika sehat, semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alangkah baiknya sebelum belajar, kalian mengisi absen yang sudah Ibu berikan di Google Classroom kalian. Jika sudah, kita kali ini akan membahas tentang menyayangi tumbuhan. Kenapa sih tumbuhan harus kita sayangi? Karena tumbuhan itu adalah sumber energi bagi tubuh kita. Misalnya tumbuhan padi yang menghasilkan beras. Beras itu adalah sumber karbohidrat bagi tubuh kita. Nah, bukan hanya itu saja loh. Tumbuhan juga sangat mempengaruhi udara yang kita hirup karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan bagi makhluk hidup. Ada beberapa cara untuk merawat tanaman. Yang pertama yaitu melakukan teknik penyiraman yang tepat. Kita tidak boleh asal untuk menyiram tanaman atau tanaman itu akan layu. Kedua yaitu beri tanaman yang cukup dengan sinar matahari, dan biasanya kalau misalkan tanaman hias membutuhkan 2 jam saja diberi di bawah matahari. Yang ketiga yaitu mengatur suhu dalam kelembapan. Maksudnya itu kita harus menyesuaikan tumbuhan yang kita tanam dengan suhu udara tempat kita tinggal. Yang keempat yaitu kita harus menjaga tanaman dari hama dan penyakit. Misalkan ada ulat di daunnya, kita bisa membuang ulat itu. Jangan sampai ulat itu menggerogoti daun tanaman atau bisa rusak dan mati. Yang kelima yaitu memotong tanaman yang mati. Jika ada tanaman kering atau sudah mulai layu, kita bisa memotongnya untuk menghindari semua tanaman itu mati. Yang keenam yaitu hindari penggunaan pupuk kimia karena bisa menyebabkan tanaman mati. Terima kasih.
Baik anak-anak, Ibu akan memberikan kalian penugasan kelompok dan akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah mencangkok tumbuhan pohon mangga. Sebelumnya kita akan menyiapkan alat dan bahan untuk mencangkok, yaitu yang pertama ada pisau, yang kedua ada kompos, yang ketiga ada gunting, keempat tali rafia, kelima pupuk kandang, dan keenam plastik bening atau sabut kelapa untuk membalut. Nah, kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama yaitu pilih batang pohon mangga yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Ukurannya sekitar 120 cm. Yang kedua, kerat batang pohon mangga tersebut dengan panjang luka keratan kurang lebih 10 cm. Jangan lupa kambium yang di batang harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Yang ketiga, tunggu 2-3 minggu untuk membuat getah yang ada pada batang benar-benar kering. Yang keempat, selanjutnya berikan zat perangsang tumbuhan ZPT seperti Clonex dan pupuk andalan yang kamu pilih pada bagian batang yang sudah dikerat. Yang kelima, selanjutnya yaitu cara mencangkok pohon mangga adalah ambil beberapa tanah subur, lalu kepalkan dan balut pada bagian batang tadi dan pastikan semua bagian batang yang sudah dikerat tertutup tanah dengan sempurna. Kemudian, bungkus sayatan tersebut dengan media pembalut yang sudah kamu siapkan tadi. Lalu, ikat dengan tali rapia sampai kencang dan jangan lupa sirami batang cangkokan tersebut dengan rutin setiap harinya. Selanjutnya yaitu kurang lebih selama 3-4 bulan nantinya akar sudah mulai tumbuh dan balutan plastik bisa kamu lepas serta cangkokan ditanam pada media yang baru. Kemudian potong bagian daun dan ranting kecil agar tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman mangga tersebut. Cangkokannya dan bungkus cangkokannya dengan hati-hati. Potong bagian cangkokannya dan bungkus bagian cangkokannya dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu tanam batang cangkokan pada polybag terlebih dahulu sampai daun dan ranting bertumbuh. Kalau ranting dan daun sudah tumbuh, batang cangkokan pun bisa kamu tanam pada tanah. Nah, anak-anak, tadi adalah langkah-langkah mencangkok tumbuhan mangga. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai langkah-langkah mencangkok tumbuhan mangga. Terima kasih. Batang cangkokan pada polybag terlebih dahulu sampai daun dan ranting bertumbuh. Kalau ranting dan daun sudah tumbuh, batang cangkokan pun bisa kamu tanam pada tanah. Nah, anak-anak, tadi adalah langkah-langkah mencangkok tumbuhan mangga. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai langkah-langkah mencangkok tumbuhan mangga. Terima kasih. Oke anak-anak, kalian sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu, yaitu tentang langkah-langkah mencangkok tanaman buah mangga. Jadi, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan secara berkelompok, yaitu tugasnya membuat video tentang mencangkok tanaman buah mangga. Adapun langkah-langkah dari video tersebut yaitu seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, mari kita menyimpulkan pembelajaran saat ini. Apa sih kesimpulannya dari pembelajaran saat ini? Kesimpulannya yaitu kita harus menyayangi dan merawat tumbuhan dengan baik, karena tumbuhan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Apa kalian sudah paham tentang kesimpulan pembelajaran saat ini? Jika kalian sudah paham, yuk sebelum mengakhiri pembelajaran saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.